Assalamualaikum. Silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang dipimpin doanya. Oke, silakan dikeluarkan buku paket, lalu bahan ajar yang kemarin sudah diberikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Dicek kembali di bawah mejanya. Apa tahu masih ada sampah-sampah. Silakan diambil kalau ada. Masih ada. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah dibaca materinya? Baik. Nah, kita lihat dulu di depan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kelistrikan pada sel saraf. Nah, apa yang kalian pelajari dari situ? Kemarin ini. Apa yang terjadi pada orang yang di depan ini? Ketika ditarik pipinya, akan merasakan sakit. Mengapa merasakan sakit? Karena mendapat rangsangan. Siapa yang meneruskannya? Sel saraf. Nah, sel saraf atau rangsangan yang diterima oleh tubuh manusia tersebut akan dibawa ke otak, dan otak akan merespon dengan munculnya rasa sakit. Nah, bukan hanya manusia yang menerima rangsangan. Jadi bukan hanya manusia yang dapat menerima rangsangan. Ternyata pada hewan dan tumbuhan pun juga akan mendapat rangsangan. Nah, kita akan spesifik di hewan. Jadi kelistrikan bukan terjadi hanya pada tubuh manusia, juga terjadi pada tubuh hewan. Bagaimana hewan-hewan tersebut dapat menghasilkan listrik? Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita belajar tentang hewan penghasil listrik dan penggunaan listrik statis dalam teknologi. Oke, setelah belajar di hari ini, diharapkan nantinya kalian dapat menjelaskan bagaimana manfaat rangsangan sebagai impuls bagi hewan. Lalu kalian juga bisa mengidentifikasi organ khusus pada hewan-hewan tertentu yang dapat menghasilkan listrik, dan mengidentifikasi manfaat listrik tersebut pada hewan penghasil listrik. Jadi untuk apa dia dapat menghasilkan listrik? Tentunya ada tujuan masing-masing dari penciptaan.
Nah, juga kalian diharapkan dapat mengidentifikasi cara kerja teknologi dalam penggunaan listrik statis serta menganalisis penggunaan listrik statis dalam teknologi printer laser. Itu yang akan kita capai untuk hari ini. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita masih akan berkelompok. Kelompoknya sudah saya bagi. Kemarin di grup sudah saya kirim, nanti akan berkumpul bersama kelompok lagi dan kita masih bekerja dengan karton dan Chromebook. Jadi di Chromebook telah saya sediakan 2 video. Pertama, video hewan yang dapat menghasilkan listrik. Nanti kalian identifikasi hewannya apa saja dan kalian tempelkan pada karton. Jadi ada kartu hewan, kartu deskripsi, dan kartu manfaat listriknya. Nah, kalian akan menempelkan gambar hewan, nanti kalian beri cabang. Di sini ada deskripsi dan manfaat. Nah, kan lebih jelas nanti setelah saya bagikan LKPD-nya. Selanjutnya kalian akan membaca, berliterasi, jadi dari buku dan bahan ajar kalian akan temukan jawaban dari pertanyaan yang pada LKPD serta menonton video yang ada di dalam Chromebook seperti itu. Nanti akan kalian tempelkan hasil karyanya di depan dan dipresentasikan. Untuk penilaian akan ada pretest dan posttest seperti biasa. Lalu akan ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Diharapkan kalian dapat aktif dalam belajar bersama temannya di dalam kelompok. Nah, yang masih gugup dalam berbicara, berpresentasi, nah, dilatih kembali agar dapat lebih percaya diri untuk berbicara di depan kelas dan teman-temannya. Minimal kita berbicara, berlatihnya di depan kelas. Nanti akan ada kesempatan kalian berbicara di depan orang yang lebih ramai. Nah, disinilah kita belajar untuk berbicara. Oke, selanjutnya agar lebih mengefisienkan waktu, kita adakan pretest terlebih dahulu. Buku paket, buku catatan, dan bahan ajarnya biarkan tertutup dulu, nanti baru kalian buka pada saat pengerjaan. Nah, tolong dibantu saya, Agil. Dan Anissa, tolong. Jangan sedih, Anissa. Anissa yang sedih. Oke, yang sudah menerima lembar jawaban silakan ditulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Di atasnya sudah ada pretest, jadi tidak perlu kalian tuliskan lagi tulisan pretestnya. Untuk pretest saya berikan waktu 3 menit. Silakan dimaksimalkan baca baik-baik soal meskipun kita belum pelajari, tapi kan kalian sudah membaca. Oke, silakan. Kalau sudah silakan dikumpul. Ada yang sudah? Siapa tahu kan cepat membacanya.
Sudah, Agil? Jika sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Dipisah soal dan lembar jawabannya. Gampang soalnya? Bisa menjawab? Alhamdulillah kalau bisa ya. Semoga di post-testnya nilainya dapat meningkat. Jika masih belum sampai, jika yang sudah sampai dapat dipertahankan. Soalnya kemarin masih ada yang nilai post-testnya nilai pretestnya tinggi, post-testnya malah turun. Udah, seperti itu. Oke, sekarang silakan bergabung bersama kelompoknya seperti yang sudah dibagi kemarin. Silakan bergegas. Sudah, perwakilan kelompok silakan ke depan, ambil di Chromebooknya satu, kartonnya satu. Ini masing-masing satu kartunya, spidol satu, spidol warna juga boleh, silakan. Chromebooknya satu. Ini Marcel. Disusun yang rapi di mejanya supaya tidak sulitan kalian bekerja. Kurang satu. Cukup. Tidak bisa lewat di sini.
Oke, perhatikan LKPD-nya. Nah, seperti biasa, tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Untuk hari ini nama kelompoknya temanya hewan. Silakan beri nama hewan pada nama kelompok. Lalu nanti akan ada menuliskan rumusan masalah, pertanyaan dalam bentuk pertanyaan dari video yang akan kita saksikan sebentar. Lalu di poin ke B, nah di sini kalian baca dan temukan pada bahan ajar atau pada buku untuk poin B. Untuk poin C nanti kalian lihat video di dalam Chromebook dan kalian pasangkan kartu gambar hewan, lalu ada deskripsi dan manfaat kelistrikannya pada kartu tadi, tempel ke karton. Diberi panah seperti ini ya untuk setiap hewannya. Nah, di situ saya sudah gunakan kertas stiker, jadi kalian tinggal buka bagian belakangnya, tinggal tempel. Nah, untuk poin D di teknologi ada 3 teknologi. Kalian tuliskan deskripsi singkat yang berkaitan dengan poin utama dari teknologi tersebut dan bagaimana hubungannya dengan listrik statisnya, bisa di mekanismenya seperti itu. Bisa dipahami? Nah, untuk poin E, cara kerja printer laser, nanti kalian lihat juga videonya ada di Chromebook, kalian jelaskan secara singkat tapi tepat, jadi ada poin-poinnya. Dan juga bisa kalian baca di bahan ajar untuk menjelaskan bagaimana prinsip kerja printer laser berkaitan dengan listrik statis. Dan untuk kesimpulan, kalian jawab pertanyaan yang kalian buat di rumusan masalah. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita perhatikan ke depan. Kita tonton terlebih dahulu video yang akan saya sajikan. Nah, bergerak. Oke bro, hari ini kita akan mencoba tegangan listrik. Maaf, videonya miring. Tegangan listrik. Kita coba bro, apakah bisa berhasil? Kita cek. Itu pakai bola juga bro. Kita alirkan ke kabel rawat itu. Bro, nyala bro, nyala, bisa nyala bro, bisa nyala ternyata. Nah, Menghantar listrik ini, sebelum listrik itu. oke, jelas videonya? Nah, apa yang terlihat di dalam video? Belut yang menghasilkan listrik sampai akhirnya dapat menghidupkan lampu. Nah, sekarang kalian buat pertanyaan berkaitan dengan video tersebut. Kalian tuliskan di dalam LKPD-nya masing-masing. Silakan. Nah, dan ingat pertanyaan itu harus kalian jawab di akhir nanti. Apa nama kelompoknya? Wilayah Gajah. Sudah ada pertanyaannya? Masih merangkai kata. Apa pertanyaannya? Oke. Kalau sudah, silakan lanjutkan langsung ke poin berikutnya. Bagi tugas ya. Jangan lupa bagi tugasnya.
Ada beberapa pertanyaan kan. Yang ditempel di dalam karton itu hanya gambar. Nanti yang lainnya biar di LKPD saja. Nanti kalian baca di LKPD-nya. Ini kartonnya lebih kecil ya dari biasanya. Sudah ada pertanyaannya? Apa pertanyaan? Bukan yang itu tadi di awal. Apabila bisa menyalakan. Oke, silahkan dilanjutkan. Bisa dilihat, dicari di dalam buku, paket, bahan ajarnya atau ditujukan di bahan ajar atau buku. Ada tidak? Oke, untuk pengerjaan di LKPD-nya 15 menit ya. Ini kelompoknya apa namanya? Ekidna bacanya. Ekidna. Oh iya, di kartu gambar untuk hewannya ditulis ya namanya pada kotak di bawah. Kartu gambar. Saya siapkan kolom. Ini nama kelompoknya apa? Sama, Ecitna sudah sebelah sana. Sudah saya tulis ini. Mungkin boleh diganti. Bulut listrik. Malah lebih baik ya. Terserah bagi tugas. Kalau misalnya ada yang bisa ngerjakan ini, ada yang ngerjakan yang lain, saling berbagi informasi nanti. Ya. Iya. Beri nama kelompok nanti. Ini tempel ya. Nama kelompok nanti baru di sini dia tempel. Siapa mau nempelnya boleh ke panah ke atas, ke samping, ke bawah, terserah lah. Pakai garis-garis, pakai spidol, pakai untuk penghubungnya silakan. Di kartonnya tuliskan nama kelompoknya juga ya. Bulut listrik.
menyalakan genset. Sebentar loh, tunggu sebentar. Susah mau landscape atau portrait, mau tegak atau miring, terserah. Bebas sih mau nempel. Ada yang sampai hilang kartunya. Mana. Sepatu adil berpasir. Sudah dibagi tugasnya.
Dibuat cantik. Dibuat cantik. Ya. Gil. Mana Gil? Berburu. Salah ketik. Di bagian yang mana tadi itu Agil? Ada yang salah ketik ya di bagian bahan ajar. Di bagian ikan pari di ujung itu bukan berbuku tapi berburu. Itu bukan berbuku. Itu bukan untuk
ketemu semuanya. Kalau ada yang salah tertukar menjadi salah. Hati-hati. Hati-hati goyang. Ya, KPD sudah semua. Printer laser sudah. Oke, sekarang silakan dirangkai di dalam kartonnya, selesaikan. Sambil kalian menyelesaikan menulis di LKPD. Gambar. Hati-hati jangan sampai salah tempel. Nanti kalau kalian mau lepas itu takutnya koyak. Fotokopi. Printer. Kita bisa fotokopi. Printer ada yang di bawah itu. Ya.
puluh sedikit. Itu yang mendekati. Coba dicek dulu yang lainnya. Yang lain apakah sudah dapat pasangan? Berarti kalau sudah, sisa yang mana lagi? Ditulis namanya nanti ya. Ya, Ekitna. 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 Sudah selesai. Kartunya sudah dilengkapi, yang belum ditulis tuh. Jadi kalau sudah yang di karton ya, tulis nama kelompok ya. Tulis nama kelompok, nanti ditempel di depan. Di kartunnya sudah beri nama kelompok, dilengkapi untuk LKPD-nya. 20 menit lagi kita presentasi. 20. Silakan dilengkapi LKPD-nya jika kartonnya sudah selesai. Ya, beri garis hubungan antara gambar dan deskripsi serta manfaat.
Udah Fikri LPD-nya. Udah semuanya. Ini siapa ini? Itu belum dilengkapi. Ini siapa? Masih ada waktu, silakan dilengkapi supaya itu tidak oper-oper. KPD-nya sudah dilengkapi. Mana? Selesai. KPD dilengkapi. KPD-nya sudah dilengkapi. Masih ada waktu, silakan dilengkapi. Tidak cukup. Sampahnya jangan berserakan ya. Jangan asal buang. Kalau sudah sambil dibersihkan sampahnya.
Nggak masalah, silakan. Ya siapa nih? Marvel, itu tulisan Marvel. Itu koyak. Yang sudah kartonnya silakan ditempel di depan. Aduh, siapa yang menempelkan?
Salah apa? Nisa masih ada sampah. Ferdi di bawah mejanya Ferdi. Sudah semua? Nah, karyanya sudah ditempel di depan. Ada kelompok Ekidna. Mana kelompok Ekidna? Yang di belakang. Lalu ada kelompok ikan belalai gajah di depan sini, dan kelompok belut listrik untuk karya make image-nya ya, hubungan gambar. Lalu ada deskripsi dan manfaat kelistrikan pada hewan tersebut. Nah, harapannya sudah kalian temukan dengan benar. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompok untuk memberikan komentar kepada kelompok lainnya. Ekidna silakan ke kelompok belalai gajah silakan ke kelompok belut listrik silakan ke kelompok Ekidna. Berdua. Ekidna ke belalai gajah ke belut listrik ke Ekidna. Silakan dicermati pekerjaan temannya, apakah sudah benar, sudah sesuai, apakah ada yang berbeda. Bisa juga kalian komentari bagaimana teman kalian membuat presentasi gambarnya di depan, dipersilahkan. Ya, ada perbedaan. Belum tentu, kan belum tentu. Apa? Ayo. Bisa juga berupa tanggapannya, bisa positif, bisa negatif. Misalnya sudah baik, tampilannya sudah bagus, kan bentuk apresiasi gitu. Jadi bukan hanya komentar yang sifatnya negatif. Jadi kita harus mengapresiasi juga karya teman-teman. Jika ada yang perlu diberikan tanggapan, perlu diberikan tambahan, dipersilakan juga seperti itu. Jika sudah, silakan kembali ke rumahnya, ke kelompoknya.
Nah, selanjutnya silakan ekidna ke belut listrik ke belalai gajah ke ekidna. Ke belalai gajah. Belut ke belalai ke ekidna ke belut. Ayo, mana? Harusnya dia saya sudah masukkan lengkap. Tadi dah. Saya sudah lengkap lah masukkan. Nah, itu. Sudah? Oke, masing-masing kelompok sudah memberikan komentar atau tanggapan kepada kelompok lainnya. Sekarang kita akan presentasi. Saya harapkan semua dapat bagian untuk berbicara di depan. Jadi kita berlatih berbicara, meskipun hanya sebentar, hanya sedikit. Jangan gugup, kalian sudah bersama selama 9 tahun, jadi jangan malu ya. Oke, silakan untuk kesempatan pertama, ada yang mau langsung presentasi? Kelompoknya? Tadi Marvel yang ngomong. Silakan kelompok Marvel. Oke, silakan ke depan, silakan dibuka, perkenalkan kelompoknya dan presentasikan hasil pekerjaannya, lalu juga dibacakan komentar dari temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok belut listrik. Ya, dari yang masalah tadi apa pertanyaannya? Dalam video tersebut kami membuat pertanyaan, yaitu mengapa belut bisa menyalakan
nanti jawabannya. Jelaskan manfaat rangsangan yang diterima hewan untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk menanggapi rangsangan bergerak, berburu mangsa, melawan predator dan navigasi. Yang lain memperhatikan ya, dilihat juga jawabannya apakah sama atau berbeda, nanti silakan ditanggapi. Nomor D. Deskripsikan pemanfaatan listrik statis pada teknologi berikut. Yang satu, komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat. Beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu pelat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Alat pengecat mobil. Butiran cat mobil akan mengeluarkan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa, semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa, semprot dan udara. Nomor 3, mesin fotokopi menerapkan konsep ketik. Mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Yang ke jelaskan. Jelaskan cara kerja printer laser dikaitkan dengan listrik statis. Listrik statis pada printer laser memudahkan penggunaan dalam melakukan pencetakan dengan bantuan listrik statis. Printer laser tersebut pada menyerotkan sinyal laser yang sangat kecil melalui permukaan fotoreseptor. Kesimpulan jawaban rumuskan masalah. Karena belut listrik memiliki energi listrik di tubuhnya mengandung organ listrik dengan sekitar 6.000 sel khusus yang disebut dengan elektrosit. Yang di depan untuk yang ini hewan-hewan penghasil listrik, silakan disampaikan juga. Pertama, hewan penghasil listrik adalah echidna. Echidna memiliki reseptor pada mocongnya yang panjang untuk mengirim sinyal listrik. Juga manfaatnya adalah menemukan serangga sebagai makanannya. Yang kedua adalah kali listrik. Kali listrik memiliki kedua sisi kepalanya, mampu menghasilkan hingga 220 volt listrik. Dan manfaatnya adalah berburu ikan untuk makanannya. Yang ketiga adalah belut listrik. Belut listrik memiliki sel khusus yang disebut elektrosit untuk menyimpan daya listrik. Manfaat listrik bagi hewan mengejutkan mangsa dan menghalangi predator. Yang keempat adalah ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki ribuan elektroplat di bagian ekor. Juga manfaatnya mendeteksi predator dan mangsa. Yang kelima adalah hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor sehingga mampu menerima sinyal listrik sampai miliaran volt. Manfaatnya mendeteksi mangsa yang berada di bawah pasir. Yang terakhir, lele listrik. Lele listrik menghasilkan listrik hingga 350 volt. Dan manfaatnya adalah menghalangi predator. Oke, itu dia sajian dari kelompok belut listrik. Untuk kelompok lain, jika ada tanggapan atau ada pertanyaan, dipersilakan.
Ayo. Bagaimana? Ada tanggapan? Kelompok Ekidna atau kelompok belalai gajah? Ikan belalai gajah, belalai gajah lain lagi. Tidak ada? Sudah jelas? Baik. Oke, untuk kelompok belut listrik silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok Ekidna. Kelompok Ekidna, silahkan. Semangat Chelsea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nama saya Eka Sija. Nama saya Rumusan masalahnya langsung. Rumusan masalahnya adalah mengapa belut tersebut dapat menghasilkan cahaya pada lampu. Nomor B. Jelaskan manfaat rangsangan yang diterima hewan untuk keberlangsungan hidupnya. Hewan juga menghasilkan listrik sebagai siklus rangsangan dalam tubuh. Manfaatnya menanggap rangsangan, bergerak berubah besar, melawan predator, bahkan navigasi. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tetapi ada beberapa hewan yang dianugerah keistimewaannya sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Yang D. Memanfaatkan berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui teropong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Yang kedua, butiran mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan pipa semprot dan udara. Butiran tersebut akan tertarik kepada mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan gas. Nomor tiga, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Dengan bantuan listrik statis, printer laser tersebut dapat menyorotkan sinar laser yang sangat kecil melalui permukaan fotosentor drum. Hal ini dilakukan agar dapat membentuk tulisan gambar sesuai yang diinginkan. Yang nomor listrik statis pada printer laser memudahkan pengguna dalam melakukan pencetakan. Dengan bantuan listrik statis, printer laser tersebut dapat menyorotkan sinar laser yang sangat kecil melalui permukaan fotosentor drum. Hal ini dilakukan agar agar gambar sesuai dengan yang diinginkan. Jawaban rumusan masalahnya adalah karena belut listrik mengandung organ listrik dengan sekitar 400 sel khusus yang disebut elektrosit yang menyimpan daya seperti baterai kecil. Oke, silakan yang di depan. Hewan penghasil listrik yang pertama adalah ikan belalai gajah. Manfaatnya mendeteksi predator dan mangsa, memiliki ribuan elektroplug di bagian ekor. Yang kedua, ikan para listrik. Kedua sisi kepala mampu menghasilkan hingga 200 volt listrik. Berburu ikan untuk makanannya. Ketiga, hiu kepala martil. Manfaatnya memiliki ratusan ribu elektroreseptor sehingga mampu menerima sinyal listrik sampai miliar volt. Mendeteksi mangsa yang berada di bawah pasir. Hewan
Echidna memiliki elektroreseptor pada moncongnya yang panjang untuk mengirim sinyal listrik. Menemukan serangga sebagai makanannya. Gambar kelima, belum listrik memiliki sel khusus yang disebut elektrosit untuk menyimpan daya listrik, mengejutkan mangsa dan menghalangi predator. Hewan keenam menghasilkan listrik hingga 350 volt. Tapi ada yang kurang. Oke, coba dibaca komentarnya. Oke, kelompok tadi lupa ya. Ada kartu deskripsi yang masih kurang, belum tertempel. Yang dua, alasannya sangat bagus dan rapi. Oh, hiasan. Tulisannya. Iya. Tulisan atau hiasan? Tulisan. Alasan Bu. Hiasan. Hiasan. Hiasan mungkin. Hiasan. Iya, hiasan. Tulisannya kan sudah ditulis. Nah, ada yang tidak tertempelnya. Oke, mungkin terselip di mana kita tidak tahu ya. Tidak dapat. Saya sudah masukkan lengkap atau mungkin saya hilang. Oke, itu untuk sajian dari kelompok Echidna. Untuk kelompok lain ada tambahan atau tanggapan? Dipersilakan. Bagaimana? Tidak ada. Tadi yang saya tangkap dari kelompok Echidna berbeda dengan belut tadi, ada tambahan di bagian nomor B ya. Jadi lebih panjang bahwa di beberapa hewan memang memiliki listrik namun kecil ya. Tapi ada beberapa hewan yang dianugerahi atau memang dia sudah diciptakan dengan spesial dengan dapat menghasilkan listrik yang bertegangan tinggi. Seperti hewan-hewan yang ada di depan tadi. Oke, silakan ditutup untuk kelompok Echidna. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kelompok belalai gajah untuk menyajikan hasil pekerjaan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ikan belalai gajah ingin menyampaikan hasil presentasi kami. A. Rumusan masalah. Mengapa lampu tersebut menyala ketika kabel disentuhkan ke seekor belut? B. Jelaskan manfaat rangsangan yang diterima hewan untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk menanggapi rangsangan bergerak, berburu mangsa, melawan predator, bahkan navigasi. Yang B. Deskripsikan pemanfaatan listrik statis pada teknologi. Yang pertama, prinsip kerja pengendap elektrostatis cenderung asap air Ya, fokus kembali. dengan memberikan kuota listrik pada jelaga di asap agar melekat pada peledak dan terpisah dari asap sehingga asap menjadi bebas. Dua, mesin mobil akan Kenapa Safira? Sudah, fokus lagi, fokus. akan mengeluarkan listrik ketika bergesekan dengan muatan pipa semprot menyusut udara. Aliran jet tersebut akan tertarik ke badan apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan jet. 3. Listrik statis yang mengalir pada mesin akan memberikan
Ntar kita selesaikan azan. Oke, silakan dilanjutkan. Jelaskan cara kerja printer laser dikaitkan dengan listrik statis. Listrik statis pada printer laser memudahkan pengguna dalam melakukan pencetakan. Dengan bantuan listrik statis, printer laser tersebut dapat menyorotkan sinar laser yang sangat kecil melalui pembukaan fotoreseptor drum. Hal ini dilakukan agar dapat membentuk tulisan atau gambar sesuai dengan yang diinginkan. Yang F, kesimpulan jawaban sama salah karena bulut listrik dapat menghasilkan kegiatan tanpa lelah selama 1 jam. Tubuh bulut listrik mengandung organ listrik dengan sekitar 6.000 sel khusus yang disebut elektrosit yang menyimpan daya seperti baterai kecil. Berikut adalah beberapa hewan yang menghasilkan listrik. Hewan yang pertama adalah ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki ribuan elektroblast di bagian ekor dan mendeteksi predator dan mangsa. Yang kedua adalah ikan pari listrik. Ikan pari listrik kedua sisi kepala mampu menghasilkan hingga 220 volt listrik. Yang ketiga, hiu kepala martir. Hiu kepala martir memiliki ratusan ribu elektroreseptor sehingga mampu menerima sinyal listrik sampai miliaran volt, mendeteksi mangsa yang berada di bawah pasir, dan juga berburu ikan dan lainnya. Yang keempat adalah echidna. Echidna memiliki elektroreseptor pada mulutnya yang panjang untuk mendeteksi mangsa, menghalangi predator dan menemukan serangga sebagai makanannya. Yang kelima adalah belut listrik. Belut listrik menunjukkan mangsa dan menghalangi predator. Memiliki sel khusus yang disebut elektrosit untuk menyimpan daya listrik. Yang keenam adalah lele listrik. Lele listrik menghasilkan listrik hingga 350 volt. Oke, itu dia sajian dari kelompok belalai gajah. Coba dibaca komentar dari temannya. Komentarnya banyak ruang kosong. Deskripsi singkat lele listrik kurang 1. Nah, kemana deskripsinya? Tidak. Lalu bagian pari juga ya. Ya. Untuk kelompok lain bagaimana? Ada tanggapan? Ya silakan Susan. Sebaiknya yang untuk yang manfaat di
Lebih tepat disimpan di pari listrik. Kalau yang itu, yang landak, kelebihan satu kan? Kemana dia perginya harusnya? Harusnya di lele listrik. Nah kan itu udah masing-masing punya pasangannya satu sudah saya buat warna berbeda kan. Nah pastinya akan kebagian satu. Ada tanggapan lain dari temannya? Bagaimana? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silakan ditutup untuk kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Tadi kalian sudah kerjakan di LKPD, sudah kalian buat juga di bagian belut listrik. Memang ada beberapa yang keliru di bagian kelompok belalai gajah. Misalnya ada 2 yang pindah ke hewan yang lain yang harusnya masing-masing kartu dia punya pasangannya tersendiri. Nah, dari kelompok Ekidna ada 1 kartu yang entah kemana, entah hilang di meja atau saya lupa menyimpannya di situ. Nah, masih misteri. Karena seingat saya sudah potong, saya sudah gunting dan saya tumpuk langsung untuk masukkan ke dalam kantongnya. Nah, di kelompok belut listrik tadi lupa untuk membacakan komentarnya, bisa saya bacakan. Tampilannya sudah bagus tapi mohon dirapikan sedikit katanya. Bagiannya, mananya ini? Atau hiasannya? Lopi-lopi. Tadi Safira dia mau komentar ini tidak perlu ada katanya kan. Nah, mungkin bisa diberikan ornamen-ornamen yang berkaitan dengan materi begitu. Lalu lebih dirapikan lagi dan memberi garis panah. Ada yang tidak berpanah? Nah, mungkin kurang jelas ya kalau ini panahnya malah meluap dari depan sampai belakang sudah tanda panah kelebihan. Nah, mungkin untuk berkreasi kalian bisa kreasi seperti apa, tapi nah kalau di materi di pembelajaran mungkin bisa dikaitkan dengan materi yang sedang kita pelajari, mungkin akan lebih baik. Oke, untuk hari ini kita sudah belajar tadi di awal bagaimana ada beberapa hewan yang dapat menghasilkan listrik. Di sini ada berapa macam? Ada 6. 1 ikan belalai gajah, pari listrik, hiu kepala, martil, ekidna, belut listrik dan lele listrik. Jadi masing-masing itu dapat menghasilkan energi listrik yang lumayan besar, bisa sampai berapa tadi yang paling besar? Siapa yang paling besar? Hiu martil. Nah, itu bisa sampai miliaran katanya kan? Sampai miliaran volt untuk arus listrik, tegangan listrik yang dihasilkannya. Nah, beberapa hewan itu juga memiliki organ tubuh yang khusus untuk menghasilkan listrik. Misalnya di sini ada apa ini? Ikan belalai gajah, alat penghasil listriknya atau bagian yang menghasilkan listriknya itu disebut dengan elektroplugs. Ingatkan, ada elektroplugs pada ikan belalai gajah. Lalu ada elektroreseptor. Pada apa tadi elektroreseptor? Pada hiu dan ekidna. Jadi ada alat atau bagian tubuhnya yang disebut dengan elektroreseptor, penangkap listrik begitu. Ada juga yang menghasilkan sel elektrosit. Apa itu? Hewan yang mana?
elektrosit, ada belut listrik. Nah, itu untuk hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik. Tadi juga kita sudah mempelajari bagaimana teknologi. Jadi ada teknologi-teknologi yang memanfaatkan elektrostatis atau listrik statis. Ada 3 yang kalian bahas tadi. Satu apa? Serobong asap atau alat pengendap debu elektrostatis. 2, ada pengecatan mobil, alat pengecat mobil. Lalu ada mesin fotokopi yang masing-masing memanfaatkan bagaimana muatan itu dapat menarik satu sama lain. Nah, kalian sudah jelaskan di depan. Dan tadi lebih keluar lagi dari materinya, ada printer laser di situ kan. Ada printer laser yang memanfaatkan OPC drum, katanya kan ya. Ada OPC drum yang memberikan motifnya apa yang akan dicetak, lalu ada toner yang akan menempel pada OPC, baru akan menempel pada si kertas. Jadi dia tidak menggunakan tinta tapi serbuk. Printernya menggunakan serbuk seperti mesin fotokopi. Nah, begitu untuk listrik. Di video tadi kalian juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa juga sudah mengarah ke arah yang benar. Sudah mengarah ke arah yang benar. Dari video kita dapat membuat pertanyaan atau mengambil sebuah permasalahan bagaimana si ikan tersebut dapat menyalakan lampu. Oh, ternyata ikan itu menghasilkan tegangan listrik. Jadi ada tegangan listrik yang dialirkan kemana tadi di video? Melalui apa? Melalui kabel. Jadi ada kabel yang dihubungkan ke ikan, nanti terhubung ke lampu. Ketika listrik dihasilkan oleh si ikan, maka akan muncullah cahaya, kan? Atau lampu tersebut akan menyala. Nah, itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Marvel bisa tolong dihidupkan kembali genset ya. Salam. Bantu Ferdi dilepas 2 ini sekalian Marvel. Fitri Rahman hati goyang. Tempel 4 ke belakang. Seperti Oke, nah di depan seperti yang tadi sudah kita bahas, ada 6 hewan penghasil listrik, mulai dari ikan belalai gajah, belum listrik, ekidna, kurang A, pari listrik, ada hiu kepala martil, dan lele listrik.
Jadi di ikan belalai gajah dia punya alat atau bagian tubuh yang disebut dengan elektroplugs yang akan menghasilkan listrik. Sebenarnya listrik yang dihasilkan oleh hewan-hewan tersebut kurang lebih sama fungsinya seperti yang disebutkan kalian pada poin B tadi di LKPD, bahwa listrik itu digunakan untuk menanggapi rangsangan, lalu juga untuk berburu makanan, berburu mangsa, untuk mendeteksi predator, dan digunakan untuk navigasi. Tahu apa itu navigasi? Nah, navigasi itu untuk menentukan arah atau lokasi, jadi seperti map, Google Map misalnya kan. Nah, jadi digunakanlah listrik yang ada pada hewan tersebut untuk keperluan itu, untuk mencari makan, untuk bertahan hidup dari predatornya, atau untuk mencari mangsanya. Nah, kalau di ikan belalai tadi ada namanya elektroplugs, kalau di hiu kepala martil ada elektroreseptor seperti di echidna. Kalau di belut itu ada namanya elektrosit. Sebenarnya istilah-istilah tersebut kurang lebih sama. Kalau elektroreseptor itu untuk menerima rangsangan berupa aliran listrik, lalu kalau elektrosit itu berkaitan dengan selnya, sel yang akan menghasilkan listrik, seperti itu. Nah, ada pari dan lili juga seperti itu. Oke, untuk teknologi yang menggunakan listrik statis yang kita bahas hanya 3 di sini. Ada pengendap debu elektrostatis, lalu ada pengenyatan mobil, dan mesin fotokopi. Kalau di pengendapan debu, nanti debunya ini akan tertarik oleh lempengan karena terjadi perbedaan muatan. Jadi lempeng yang akan menarik, apakah dia bermuatan positif atau negatif? Positif atau negatif? Debunya. Debunya negatif, lempengnya positif. Betul enggak? Pelat logamnya bermuatan apa? Positif. Debunya negatif. Betul atau salah? Betul. Jadi debunya positif, pelatnya negatif, sehingga terjadi interaksi tarik menarik. Makanya debu tersebut tidak akan kemana-mana. Jadi dia akan tertarik dan mengendap di bawah sehingga mudah untuk dikeluarkan, seperti itu. Nah, untuk pengecatan mobil di sini akan ada interaksi muatan juga, di mana mobil ini akan diberikan muatan dengan cara digosok. Ya kan, ada penggosokan terlebih dahulu untuk memberikan muatan pada mobil. Lalu cat mobil tersebut akan bermuatan yang berbeda melalui gesekan dengan mulut semprotannya. Nah, jadi ada perbedaan muatan sehingga ketika dia mencapai si mobil akan tarik, menarik, dan melekat lebih kuat karena ada perbedaan muatan. Makanya untuk pengecatan mobil itu dilakukan dengan jarak yang lumayan dekat. Kalau agak jauh nanti dia akan terlalu menyebar, tapi tidak juga terlalu dekat. Nanti dia akan meleleh catnya. Seperti itu. Nah, untuk mesin fotokopi dia menggunakan toner. Jadi ada bubuk toner, nanti ada kilatan cahaya. Jadi ketika kertas ini kita fotokopi, nanti dia akan disinar cahaya. Nanti yang bagian tulisan akan menjadi bayangan di bawah. Nah, bagian itulah yang memiliki perbedaan muatan dengan toner, sehingga toner akan menempel lalu akan tertarik oleh kertas yang akan dimasukkan, seperti itu untuk mesin fotokopi. Nah, demikian untuk hewan penghasil listrik dan teknologi yang memanfaatkan listrik statis. Sebenarnya masih ada teknologi-teknologi lain yang menggunakan listrik statis, seperti yang di pertemuan sebelumnya kita bahas. Ada apa yang di langit itu? Awan mendung. Ada alat penangkal
petir. Itu termasuk salah satu teknologi yang memanfaatkan listrik statis. Bisa dipahami? Oke, jadi untuk hari ini kita sudah belajar ini tentang hewan penghasil listrik, apa saja hewan-hewannya dan organnya apa saja. Lalu ada teknologi penghasil listrik. Oke, sudah selesai untuk hari ini. Nah, dari penyajian presentasi tadi, kira-kira kelompok siapa yang menyajikan dengan hasil terbaik? Yo. Dari hasil diskusi, dari hasil pengamatan saya tadi, ada kelompok yang lebih baik dari kelompok lainnya. Penyajian di depan sudah lengkap, tidak tertukar seperti itu. Dari hasil diskusi atau hasil pekerjaan di kelompoknya juga sudah baik. Dan aktivitas di dalam kelompok untuk satu kelompok penuh itu juga saya perhatikan sudah mulai berinteraksi dengan baik. Nah, itu adalah kelompok apa? Kelompok kelompok belut listrik. Kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan saya berikan 9-10. Oke, silakan ke depan perwakilannya. Ya, Anissa, ya ceria, jangan sedih lagi. Selamat Anissa. Nah, akhirnya Anissa bahagia. Oke, itu dia untuk kelompok belut listrik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Untuk kelompok yang lainnya ditingkatkan lagi aktivitasnya, terutama beberapa orang yang masih saya lihat kurang aktif di kelompok, masih sering terlihat diam. Nah, sekali-sekali kalian harus komunikasi dengan teman, berbagi, berbicara begitu. Jadi ada hubungan terbentuk. Oke. Berikutnya kita akan poster. Silakan ditutup bukunya. Bukunya ditutup, lalu LKPD-nya juga ditumpuk, diberikan ke depan. Tolong Ferdi lepas yang satu lagi, Ferdi. Sri, tolong Sri. Yuli, jangan melamun Yuli. Tolong dibagikan. Chelsea, tolong Chelsea. Oke, silakan dikerjakan pretestnya, post testnya, diberi nama, kelas dan tanggal hari ini. Dibaca baik-baik untuk soal post testnya. Yang tadi pretest sudah saya koreksi, ada beberapa berada di bawah 50 masih. Semoga di post testnya bisa meningkat. Ada satu orang yang sudah berada di 80, jadi sudah tuntas. Sudah, Matvel? Anissa sudah?
Sudah, Put? Kalau sudah silakan dikumpul ke depan, dipisah ya untuk soal dan lembar jawabnya. LKPD-nya silakan dikumpul ke depan. Berikut spidol juga Chromebook-nya. Oke. Soalnya di sini aja. Oke, saya lihat masih ada yang belum tepat. Oke, nanti kita lihat apakah nilainya meningkat atau turun. Ini ada yang turun seperti Marvel meningkat. Ada yang merasa benar semua? Marvel, nanti saya cek ya Marvel. Usah. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang listrik dinamis. Jadi kita akan pindah ke bab selanjutnya. Oke, akan kita bahas terutama pada submateri arus listrik. Jadi kalian baca terlebih dahulu bagian arus listrik. Dan nanti akan saya kasihkan bahan ajar lagi. Nah, untuk yang belum tuntas nanti akan ada remedial, untuk yang tuntas ada penugasan selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana perasaannya? Menyenangkan? Tidak lebih ribet dari sebelumnya? Alhamdulillah dapat berjalan lancar dan kalian juga sudah tepat waktu dalam pengerjaan LKPD-nya. Selesai, saya lihat tadi, meskipun ada beberapa bagian yang masih kurang tepat, tapi sudah selesai ya Anissa ya. Anissa sudah tidak terlihat sedih. Jangan sedih lagi Anissa. Oke, untuk hari ini semoga apa yang kita pelajari dapat kalian pahami dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama ketika kalian mempelajari tentang hewan penghasil listrik. Jadi kalian bisa sekarang berhati-hati ketika siapa tahu bertemu dengan hewan tersebut. Jangan sampai disengat listrik begitu. Oke, dan kalian juga dapat memanfaatkannya dalam teknologi. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.